Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pada pagi hari ini kita bisa bertatap maya ya untuk perkuliahan dasar-dasar jurnalistik. Ya, yang saya hormati Bapak Davis Jadi Hum selaku tim teaching ya dengan saya untuk mata kuliah dasar-dasar jurnalistik ini. Seperti di minggu-minggu sebelumnya, ya, bahwa setiap minggunya saudara-saudara harus bisa menyampaikan proyek yang sudah dilaksanakan ya selama 1 minggu. Saudara-saudara harus melaporkan kepada kami ya hasil dari peliputan media saudara-saudara. Oke. Untuk yang pertama akan mempresentasikan ya hasil peliputannya. Silakan saya minta dari Lolasan ID ya. Baik Bapak, Silakan teman-teman dari Lolasan. Boleh silakan. Sebelumnya, mohon maaf Bapak, ini kami izin mengkonfirmasi. Sebelumnya kan kami memiliki hutang 1 artikel di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk pertemuan ini kami izin untuk mempresentasikan 3 artikel yang telah kami buat. Terima kasih. Dibatasi waktunya Pak, jangan lama-lama, 10 menit aja. Ya, untuk waktunya 10 menit ya. Masing-masing nanti saudara-saudara presentasi 10 menit. Oke, bisa dimulai Res. Anggi ya, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Rolasan Data ID akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk yang slide berikutnya, di sini ada Anggi Aulia Azhara, ada saya Mevani Nandini, ada Hajar Hairunisa, ada Prajna, ada Evan Nikmatul Rizky, ada Rizky Andriani, dan Siti Hajar. Sebelumnya mohon maaf Bapak dari kelompok Rolasan.id, kami mengeluarkan 3 anggota Pak, karena dari awal UTS mereka tidak berkontribusi sama sekali dalam pembuatan artikel ini. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai mie ayam Pemda. Mie ayam merupakan salah satu makanan khas yang paling banyak digemari di Indonesia. Mie ayam umumnya dijual oleh para pedagang kaki lima, warung pinggir jalan, hingga restoran. Mie ayam yang bertekstur lembut yang dicampur dengan daging dan sayuran ini tentunya bisa menjadi santapan lezat kapanpun kita menginginkannya. Sebagai salah satu jenis makanan yang paling sering ditemukan, para pedagang mie ayam tentunya memiliki rasa yang khas masing-masing untuk menarik perhatian pelanggan. Nah, salah satunya adalah mie ayam Pemda yang lokasinya terletak di wilayah alun-alun Kota Cianjur. Saat ditanya mengenai arti dari nama Pemda sendiri, Andi mengatakan bahwa pemilik sebelumnya dari mie ayam tersebut adalah orang yang berasal dari kalangan Pemda. Nah, berikut kata Andi dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 November 2021, yakni dulu kerja di sana, bantu-bantu jualan mie ayam, dan alhamdulillah sekarang diamanahkan untuk jadi milik sendiri, seperti itu katanya. Nah, harga mie ayam Cianjur sendiri ini berapa sih? Jadi mie ayam Pemda yang dijual dengan harga sekitar Rp10.000 ini tentu menarik minat pelanggan karena selain murah, mie ayam ini juga mempunyai rasa yang khas dan tempatnya mudah untuk dijangkau. Nah, ciri khas dari mie ayam Pemda ini sendiri adalah bumbu ayamnya, serta bumbu lain yang menggunakan bahan-bahan tradisional. Dan hal ini disampaikan oleh Andi selaku pemilik mie ayam Pemda. Nah, untuk kelebihannya, apa sih dengan kelebihan mie ayam lainnya? Untuk yang pertama, kita akan bahas dari segi harganya terlebih dahulu. Nah, harga dari mie ayam Pemda sendiri seperti yang
kita tahu bahwa berkisar Rp10.000 saja. Dan hal ini juga dikatakan oleh Novi selaku pelanggan dari mie ayam Pemda. Cukup salut sama mie ayam ini, walaupun banyak pelanggan lain, tapi mie ayam Pemda tetap mempertahankan ciri khasnya, dan yang terpenting adalah harga yang sangat terjangkau. Nah, untuk rasa makanan sendiri, saya sangat merekomendasikan mie ayam ini. Rasanya cukup enak dan penjualnya juga ramah. Dalam penyajiannya, mie ayam Pemda ditemani oleh segelas teh tawar yang cocok untuk dikonsumsi bersamaan sehingga menambah rasa dari mie ayam ini. Untuk yang selanjutnya, kita ada sate Padang khas Sukabumi yang diliput oleh Eva. Jadi, kita akan mengenal lebih lanjut mengenai sate Padang khas Sukabumi ini. Bagi kalian yang sedang berada di Sukabumi, tidak perlu untuk jauh-jauh ke Padang, Sumatera Barat, hanya untuk menikmati lezatnya sate Padang ini. Nah, bagi kalian yang sedang berada di Sukabumi, dapat menikmati sate Padang yang ada di Jalan Ahmad Yani, pusat kota Sukabumi. Untuk harganya berapa sih? Harga dari sate Padang ini hanya Rp17.000 saja, dan kalian sudah dapat menikmati satu porsi sate Padang lengkap dengan ketupatnya. Nah, untuk perbedaan dengan sate lainnya ini apa sih? Jadi, perbedaan sate Padang dengan sate yang lainnya adalah pada bahan dasarnya yang berupa daging sapi dan bumbunya. Ricky, selaku pedagang dari sate Padang, menuturkan, walaupun ada sate Marangi yang juga terbuat dari daging sapi, namun sate Padang ini sangat berbeda dengan sate Marangi dan sate-sate lain pada umumnya. Nah, berikut resep lezatnya dari sate Padang ini. Adapun bumbu dari sate Padang terdiri dari rempah-rempah komplit seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, jahe, dan lain-lain. Semua bumbu rempah kemudian dihaluskan dan digoreng dengan minyak untuk mematangkan bumbunya. Keunikan dari bumbu sate Padang ini dengan bumbu sate pada umumnya, selain tidak menggunakan kacang, juga tidak memakai kecap dan warna bumbunya identik kental dengan warna kuning kecoklatan. Sate Padang ini menggunakan daging sapi yang sudah masak, sedangkan sate Marangi menggunakan daging mentah. Bumbunya juga berbeda. Sate Padang menggunakan bumbu rempah Padang tanpa ditambah dengan kacang. Jadi memang sate Padang ini berbeda dengan sate-sate pada umumnya yang menggunakan kacang dan kecap sebagai bumbunya. Rasa sate Padang juga pedas sesuai dengan ciri khas masakan Padang yang pedas. Ucap Ricky. Untuk pembahasan sambal kami khas Malang akan dijelaskan oleh Anggi. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena terdapat kesalahan kepenulisan judul, karena sebenarnya judul dari artikel yang saya buat adalah mencicipi sambal gami khas Bontang di Kota Malang. Boleh tolong slide selanjutnya, Kak Mifani? Jadi seperti yang sudah diketahui bersama bahwa Malang merupakan salah satu kota destinasi wisata yang kerap kali dikunjungi oleh masyarakat. Bukan hanya destinasi wisata seperti destinasi alam atau fun park, melainkan juga destinasi dari wisata kulinernya. Boleh dilanjutkan, Mi? Kuliner tersebut salah satunya tersaji dalam berbagai kuliner tradisional. Salah satunya adalah sambal seperti yang kita ketahui bersama. Di Malang sendiri terdapat salah satu warung makanan yang terkenal dengan warung sambalnya, yakni bernama Warung Sego Sambal Sarumpet, terletak di Jalan Candi Panggung Barat nomor 55 hingga 56, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sesuai namanya, warung makan ini menjual aneka lauk pauk lengkap dengan sambalnya yang super pedas. Next. Yang baru dari next, Mei. Yang baru dari warung makan ini adalah menyajikan menu baru yang masih belum ada di Kota Malang, dan kompetitornya hanya satu saja. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa kuliner sambal gami di Kota Malang masih terbatas jumlahnya. Yang menjadikan kuliner ini menarik dibandingkan dengan kuliner-kuliner yang lainnya, sehingga cocok untuk diulas dan diketahui oleh banyak orang, karena bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sambal diulek kasar dan masih terlihat potongan dadu dan tomat serta bawang merahnya, serta pengolahannya atau cara masaknya yakni
cobek tersebut langsung dibakar di atas tungku api dan disiram dengan minyak sehingga menciptakan percikan-percikan api yang membuat aromanya khas dengan aroma sedikit dengan hangus-hangus sangit jika dalam bahasa Jawa. Next page. Kelebihan dari sambal gami yang ada di warung sambal Sarumpet ini sendiri yakni memiliki banyak varian menu dibandingkan dengan kompetitornya, yakni memiliki 9 macam menu, mulai dari kikil, udang, otot, paru, nila, ayam, babat, hingga cumi-cumi. Serta juga terdapat 2 pilihan sambal, yakni sambal merah dan sambal hijau. Untuk menu yang paling populer sendiri di warung ini yakni adalah sambal gami dengan sambal hijaunya. Harganya itu murah sekali karena hanya berkisar di serba 10.000 untuk semua menunya. Maka dari itu, tak ayal bahwa menu ini kerap kali dijadikan destinasi tujuan bagi para mahasiswa. Selanjutnya, Mi. Untuk websitenya sendiri, kami juga sudah mengupload artikel-artikel kami di website rolasanid.blogspot.com. Untuk Instagramnya kami juga sudah membuat, yakni rolasan.id 0. Untuk namanya sendiri tidak bisa, untuk nama domainnya sendiri tidak bisa spesifik rolasan.id karena terbatas dengan biaya dan juga Instagram itu terbatas dengan penggunaan usernya. Yang dapat kami sampaikan. Baik Bapak, sebentar akan saya kirimkan. Oke, sudah cukup untuk rolasan presentasinya? Sudah Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi diminta untuk linknya mohon dikirimkan. Oke, untuk selanjutnya ya akan ada pendalaman ya. Untuk yang pertama saya persilakan kepada Bapak David untuk mendalami presentasi dari Rolasan ID. Saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Asep. Tadi ada jeda sebentar, saya sambil melihat website dan juga Instagramnya ya, seperti itu. Jadi terima kasih kepada Rolasan ID yang sudah memaparkan hasil dari kerja praktik jurnalistiknya. Saya mencatatnya itu ada 3 ya, ada mie ayam, lalu ada sate padang, dan juga sambal gami gitu ya, betul ya? Betul ya? Betul, Bapak. Saya sambil melihat, saya nggak bisa buka ininya, ini saya share ya. Saya sambil buka ini. Oke. Ini blog Instagramnya betul ya? Betul Bapak. Oh, tapi ini tidak bisa tidak bisa saya mau ngebaca ini harus masuk dulu ya kalau di laptop ya. Jadi nanti saya cek lagi Instagramnya gitu ya. Cuman ini nanti bisa kita dukung oleh teman-teman yang lainnya di luar, apalagi yang Rolasan juga di luar ya, tim Rolasan ini untuk follow ya Instagramnya Rolasan ID ini, begitupun nanti untuk tim yang lainnya ya. Hanya untuk itu biar terlihat aja nantinya pengikutnya berapa dan lain-lainnya seperti itu gitu kan ya. Lalu berikutnya kalau di blog, nah saya ingin komentari dulu blognya. Nanti mungkin Pak Asep yang lebih jelas membahas tentang tata bahasa penulisan bahasa jurnalistiknya ya. Nah saya ingin membahas tentang template-nya dulu ya, bahwa di dalam website ini belum dimunculkan berkaitan dengan struktur organisasinya, mana ada pemimpin perusahaannya, lalu berikutnya ada pemimpin redaksi dan yang lain-lainnya lah yang menjadi bagian kelengkapan media Rolasan ID ini.
termasuk kalau ada sekretariat itu nantinya ya dituliskan aja sekretariatnya, misalkan di mana gitu kan, baik itu secara daring maupun secara luring, termasuk nomor kontak dan lain-lain yang bisa dihubungi kalau ada yang nantinya ingin mengkonfirmasi ada beberapa kesalahan atau kekeliruan dan lain-lain. Termasuk juga nantinya ini bisa dibangun juga, misalkan di pinggir sebelah sininya itu kan ini pakai blogspot ya, saya dulu menggunakan blogspot juga. Ini nanti di di sebelah sini template-nya itu bisa dibangun kanan kirinya itu ya, nanti bisa dilihat media sosial bisa terintegrasi atau bisa hyperlink nantinya dengan media sosialnya, jadi bisa terlihat ya yang mengunjungi media sosialnya itu nanti yang berkomentar juga ada bisa ditampilkan gitu ya, termasuk juga nantinya ada grafik untuk tingkat bukan kehadiran, grafik yang memunculkan tingkat pembaca blog ini gitu ya, itu nanti bisa dimunculkan jadi bisa terlihat per artikel ini nantinya ada berapa yang sudah membaca, walaupun itu bisa direkayasa, saya tahu gitu kan, walaupun itu bisa direkayasa terus aja nantinya misalkan anggota Rolasan ID setiap beberapa menitnya masuk lagi, per menitnya masuk lagi kan, itu nanti tercatat di grafik tersebut, tapi nggak apa-apalah, yang penting muncul grafik tersebut, saya kira seperti itu ya. Nah itu dari segi template-nya, mungkin nanti dari segi isinya Pak Asep yang akan dari segi tata bahasanya Pak Asep yang akan nantinya membahas. Cuman satu mungkin ini perlu dituliskan ya, nama reporternya siapa. Misalkan nanti yang kecil-kecil Sambal Gami Khas Bontang di Kota Malang oleh siapa, nanti dituliskan namanya. Ya, seperti itu ya, nama reporternya dituliskan dan lain-lain seperti itu. Nah, ini untuk beritanya gitu ya. Yang ingin saya konfirmasi di Rolasan ID itu yang pertama adalah tanggal 24 November 2021 ya, saya memberi tugas kepada Anda yang Rolasan ID ya. Karena saya catat, Anda nggak bisa ngelak gitu kan ya. Saya memberikan tugas kepada Anda untuk meliput tentang soto ya, soto ayam kampus, Bapak. ya pokoknya soto aja lah gitu kan ya, soto yang ada di soto Lamongan atau soto apapun yang nantinya berkaitan dengan yang ada di Kota Malang. Salah satunya yang saya ingin Anda temukan itu adalah soto ayam kampus, bukan soto ayam, soto Lamongan ya, yang ada nanti menu utamanya itu salah satunya itu soto ayam kampus yang konon kabarnya sudah pindah ke, kalau dulu di depan di seberang UMM sekarang pindah ke Unisma gitu kan ya, benar nggak saya? Bapak, waktu itu kami melakukan investigasi di internet karena saya sendiri dan teman-teman belum pernah mendengar nama soto tersebut. Lalu kami mencari di internet dan ditemukan bahwa soto tersebut sudah tutup. Lalu waktu itu Mihan nih mengkonfirmasi ke Bapak dan ternyata itu hanyalah gurauan. Jadi kami kira itu untuk yang sotonya itu boleh bebas diganti dengan menu yang lainnya, Bapak. Oleh karena itu waktu itu saya langsung mengganti liputannya dengan Sambal Gami itu, Bapak. Oh iya, tapi saya kira yang bagian gurauannya itu gurauan yang sebelah mana? Maksudnya yang di depan Unisma itu memang nggak ada, atau soto yang lain dari apa yang dulu ada di depan UMM gitu? Untuk yang soto yang di sekitar UMM itu memang tidak ada penjual soto. Kalau untuk yang di depan di depan Unisma itu ada, namun bukan soto ayam kampus, Bapak. Oh iya. Ya mungkin hanya ada di toko soto itu yang ada konten, bukan konten, yang ada menunya soto ayam kampus. Di yang lainnya mungkin agak riskan kalau menggunakan nama soto ayam kampus seperti itu. Nah mungkin kontennya itu boleh tentang soto juga ya, cuman kalau diganti dengan sambal kan kejauhan, makanya saya bertanya, kecuali kalau sebelumnya ada konfirmasi mungkin berkaitan dengan sotonya tidak ada, boleh diganti dengan soto yang lain, lalu misalkan kalau ada konfirmasi seperti itu nggak akan ada pertanyaan seperti ini, mungkin seperti itu ya. Dan ini mohon dicatat, mungkin untuk yang bertugas berikutnya, konten tentang soto itu nanti bisa dijadikan berita ya, untuk berita berikutnya, saya kira seperti itu ya, tanpa nantinya tanpa khusus nantinya ngebahas soto Lamongan, kan nanti bisa soto Madura, bisa soto Lamongan, bisa soto-soto yang lainnya gitu ya. Kalau di Sukoharjo itu ada soto kecik misalkan dan lain-lain seperti itu. Gitu ya. Baik, Bapak, mohon maaf atas. Kalau saya kira nggak perlu minta maaf karena nggak ada yang salah gitu kan ya.
terakhir mungkin untuk rolasan ID adalah saya ingin mengkonfirmasi lagi bahwa Anda masih per minggunya itu masih satu berita atau sudah lebih dari satu berita? Dua, Bapak. Untuk yang minggu ini itu kami, dari kelompok kami ada sambal gami dan juga mie ayam yang diliput oleh Reski. Oke, lalu berikutnya, untuk berikutnya apakah akan selalu dua, atau nantinya sudah memutuskan akan selalu dua, atau nantinya akan berpatokan atau berpola lebih dari satu, atau gimana? Untuk polanya sendiri, kami mematok itu minimal harus 2, karena peraturan dari Bapak sendiri yang diterapkan itu memang setidaknya harus ada 2 per minggunya. Namun jika ada anggota kelompok kami yang lain yang memiliki kesempatan untuk meliput, maka dari kelompok kami sudah disepakati bahwa boleh ikut meliput sebanyak mungkin yang mereka bisa. Begitu, Bapak. Oke, kalau begitu dari saya sudah cukup, Pak Asep. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak David untuk tadi pendalamannya. Selanjutnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, dan mungkin juga saya tanyakan nanti kaitan dengan apa yang sudah proyek yang sudah saudara-saudara dari Rolasan kerjakan ya. Oke, untuk yang pertama ya, tadi sudah dibahas bahwa nanti kekurangannya di organisasi media di Rolasan ini mohon nanti dicantumkan ya, itu untuk dari Rolasan ID ini. Nah, untuk selanjutnya sebentar saya buka lognya dulu. Oke. 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 Nah, saudara-saudara Rolasan ID ya, saudara-saudara mendapatkan informasi tentang ini yang sedang saya buka ini sambal gami ya. Ini mendapatkan informasinya ini dari mana? Ya, sampai saudara-saudara kan di sini ya sudah bagus ya menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya ya tentang sambal gami ini. Silakan. Untuk itu, saya melakukan datang langsung karena saya makan di situ bersama teman saya. Lalu saya juga melihat dari buku-buku menunya, lalu saya mengamati dari sistem prasmanannya, dari pelanggan-pelanggannya lebih banyak itu saya juga bertanya dominan untuk memesan apa, dan saya mengamati dari meja-meja sekitar itu menu yang kerap kali mereka pesan itu adalah sambal hijaunya, Pak, begitu. Oke. Lalu untuk seperti alamatnya itu saya menunjang dari internet seperti dari Google begitu, Pak. Oke. Oke. Jadi saudara-saudara tidak apa namanya tidak mengambil dari berita yang sudah ada seperti itu ya. Tidak kan? Tidak mengambil dari katakanlah berita yang sudah ada atau tulisan yang sudah ada tentang sambal gami ini dari internet seperti itu, tidak kan? Tidak, Bapak. Namun untuk referensi kepenulisan tentang membahas tentang kuliner di Ya. Malang itu saya melihat dari web-web kuliner-kuliner begitu, Bapak. Oke, oke. Nah. Oke. Untuk selanjutnya ya, saya ingin mengomentari dari fotonya ya. Dari fotonya untuk beberapa bagian fotonya sudah cukup ya. Hanya saja di sini ada satu yang kurang menurut saya kaitan dengan di sini kan saudara-saudara ingin menunjukkan ya fokusnya itu menginformasikan ya tentang sambal gami ini sedetail, sekomplit mungkin katakanlah seperti itu ya, bahwa di sini dari sisi rasa dan lain sebagainya ini sudah lengkap ada seperti itu. Hanya saja pada satu titik seharusnya ya seperti itu orang-orang yang katakanlah mencicipi atau menikmati dari sambal gami ini terlihat seperti itu. Ya, sambal gami ini katakanlah sangat disukai, tapi di sini tidak ditampilkan seperti itu. Ya, kalau di sini kan hanya apa namanya, walaupun di sini ada ya, yang ini yang sambal apa kayak sarumpet ini. Ya, jadi
orang-orang yang sedang mencicipi atau orang-orang yang sedang katakanlah menyantap hidangan dari sambal gami ini gitu ya, itu katakanlah sangat banyak. Berarti itu apa namanya ya, memberikan satu penawaran juga katakanlah kepada pembaca, toh saya tidak hanya berbicara tentang oh ini menarik dan lain sebagainya ya, tapi buktinya tuh orang-orang pun katakanlah mereka sangat menyukai seperti itu ya, dengan terlihat pada gambar misalkan seperti itu ya. Mungkin itu masukan dari saya untuk foto jurnalistik yang dimasukkannya ya, seperti itu. Nah kemudian ini ada yang sambal hijaunya ya, yang sambal hijaunya ini mungkin nanti pemilihan apa namanya angle-nya ya apa namanya diskenariokan sedemikian rupa ya, agar tampak apa ya, ketika berbicara foto jurnalistik kan seperti yang sudah saudara pelajari seperti itu ya, biar semuanya mereka berbicara ya, memberikan informasi di si foto tersebut seperti itu ya. Untuk foto-foto yang disajikan menurut saya nanti angle-nya katakanlah seperti itu ya, itu bisa diperbaiki ya. Ini khusus yang untuk apa namanya, untuk yang sambal hijau nih ya. Ini kan yang empat nih, yang empat apa kayak baki gitu ya, yang baki dari kayu ini ya. Anggi dari kayu bukan ini? Iya Bapak, itu untuk tatakan dari cobek panasnya. Ada kayak cobek kayak gitu ya. Nah itu ini kan kayak terpotong seperti itu, tidak lengkap ya. Jadi katakanlah ketika dilihat ya di skenariokan sedemikian rupa lah ya, agar memang benar-benar wah tampak menarik seperti itu kan gitu. Ya tujuannya kan informasinya itu selengkap ya, sedetail katakanlah, mencoba menggiring opini juga gitu. Maksudnya menggiring opini si pembaca nanti agar mereka apa namanya ya tertarik seperti itu ya, gitu ya. Itu Anggi untuk tampilannya. Kemudian dari sisi bahasanya ya, dari sisi bahasa yang digunakan untuk tulisan jurnalistik itu ya, tentunya tetap dia walaupun pada beberapa bagian ya dia ada aturan khusus, katakanlah untuk judul ya, itu boleh katakanlah tidak sesuai dengan kaidah baku bahasa Indonesia. Akan tetapi ya pada bagian yang lain ya selain judul tentunya tetap harus mengikuti kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu ya. Di samping pula apa namanya, untuk tulisan jurnalistik itu ya tentunya harus mengikuti prinsip-prinsipnya. Ya, misalkan salah satunya adalah efektif dan efisien seperti itu ya. Cukup dengan kalimat yang pendek tetapi nanti pembaca bisa memahami isinya seperti itu ya. Jadi nanti tolong saudara-saudara nanti lihat lagi, walaupun sebenarnya ini sudah cukup ya. Kalau untuk saya sendiri ketika saya membaca ini, informasi untuk saya itu sangat lengkap seperti itu ya, kaitan dengan sambal gami ini yang coba saudara-saudara sajikan sudah cukup lengkap ya. Hanya saja mungkin nanti dari susunan kalimatnya bisa lebih diefektifkan lagi seperti itu ya. Itu ya kaitan dengan foto, kemudian kaitan dengan bahasa yang digunakan di dalam tulisannya ya. Untuk foto terlebih sih ke penyajian fotonya ya, nanti tolong diperbaiki seperti itu menurut saya ya. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Oke, seperti itu ya. Ntar saya lihat ini, kalau ini yang di blog ya, saya lihat yang di Instagram dulu. Oke, kalau ini saudara-saudara yang posting juga, yang apa? Ora udud, ora smili, ora smile lur gitu. Ini hasil postingan saudara-saudara juga dari Luasan ID. Mohon maaf, yang mana ya Bapak? Yang di Instagram. Apa bukan ini ya Instagramnya ya? Karena di kami hanya post makanan saja Bapak. Oke.
Salah, Pak Asep, salah. Salah bukan olasan ini kayaknya. Salah linknya. Oke, saya kira mungkin untuk yang rolasan ID cukup dari saya seperti itu ya, Anggi. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Oke. Untuk Pak David ada tambahan lagi? Sedikit aja Pak Asep Oke, tambahan. silakan Pak David. Tadi saya ngecek lagi blognya, saya tampilkan ya. Silakan. Sambil baca-baca tadi. Nah, ini sebetulnya udah ada. Semuanya melihat nggak? Reporter. Ada reporter dan juga editor, Reski gitu kan ya. Ini ya. Iya Bapak. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa kalau untuk konteks kekinian itu, nah itu nantinya disimpannya itu nantinya setelah judul ini di atas kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Nanti oleh siapanya dan lain-lain seperti itu gitu ya. Jadi kalau Anda melihat berbagai macam konsep nantinya penulisan jurnalistik sekarang dalam media massa, yaitu nantinya nama penulisnya itu yang slash nantinya reporternya itu nantinya dia dituliskan di awal bukan di akhir. Ya, kalau yang di akhir itu justru kalau yang konsepnya itu yang penulis-penulis lepas atau kontributor yang magang biasanya itu simpan di akhir kayak gitu ya. Nah, itu nanti ini yang tadi saya coba koreksi ya, tadi tidak terlihat di bawah, ini nantinya di atas kan namanya, nama penulisnya gitu ya. Baik Bapak, terima Nah, kasih. gitu. Nah, lalu berikutnya sedikit lagi deh. Kalau untuk konten kuliner, karena kan ada dua ya selain rolasan Edi itu nanti ada yang pojok kuliner kayak gitu yang membahas tentang dunia kuliner, saya kira seperti itu. Nah, ini kebanyakan nantinya akan dibentuk dengan bentuk jenisnya itu feature. Nah, jadi kalau tadi saya baca gitu kan ya beberapa selintas tadi sambil mendengarkan Pak Asep memberikan saran itu apa namanya itu kata kuncinya itu kan memang harus sedeskriptif mungkin ya, menggambarkan gitu kan sehingga nantinya menggugah pembaca itu untuk mencoba biar pembaca itu seolah-olah bisa merasakan apa yang memang digambarkan dengan baik ya di dalam tulisannya seperti itu kan ya. Nah, justru saya tidak bisa melihat atau tidak bisa menemukan itu kayak gitu ya. Karena kan baiknya itu ketika sudah baca itu jadi pengen gitu. Jadi kalau tadinya ada sate Padang, enggak, saya tahu yang lebih enak dibandingkan sate Padang yang di Jalan Ahmad Yani gitu ya dengan Pak Asep, biasanya saya berdua makannya gitu ya. Lalu kalau misalkan tadi mie ayam Cianjur, nggak ada yang menarik juga ketika dituliskan karena mie ayamnya gitu-gitu aja kecuali pakai apa toppingnya itu kayak gitu kan ya dan lain-lain seperti itu biasa aja kayak gitu ya. Walaupun nanti sifatnya itu apa namanya itu subjektif ya, ya mau tidak mau kan pembaca itu nantinya beragam. Nah, dalam hal ini saya gitu kan ya sebagai pembaca di media Anda ketika membaca itu belum digambarkan secara baik gitu kan ya, saya kira seperti itu. Nanti perlu diolah lagi berkaitan dengan penggunaan bahasa ini biar lebih deskriptif karena mau tidak mau pasti yang kuliner itu bentuknya akan selalu feature dan nantinya harus mengedepankan bentuk deskriptif, saya kira seperti itu. Terakhir saya ingin bertanya, uh, uh, kalau Anda itu yang lulusan ID akan fokus kepada media tulis saja, kayak gitu? Iya Bapak. Atau bisa nggak memungkinkan kalau saya usul nantinya untuk ada konten video juga? Mohon maaf, bagaimana Bapak putus-putus di saya? Oh iya, kalau putus-putus kita sambungkan ya. Bagaimana kalau saya usulkan ya untuk nantinya tidak hanya sekedar media tulis aja, tapi nantinya ada media video juga. Baik Bapak, akan coba kami diskusikan lagi karena waktu itu sudah sempat ada pikiran untuk memvideokan, namun terkendala dari beberapa perangkat begitu Bapak. Lalu beberapa tenaga kerjanya itu juga masih kurang begitu. Oke, kalau gitu ya. Nah itu silakan bisa karena sifatnya itu saran nanti bisa didiskusikan ya. Saran itu bisa diakomodir, bisa tidak. Silakan nanti didiskusikan di tim rolasan ID. Saya kira cukup saya bisa sudah dapat menilai Pak Asep. Ya, baik. Terima kasih Pak David. Sebelumnya ada yang disampaikan dulu dari rolasan ID? Dari kami sepertinya sudah cukup Pak. Oke. Terima kasih untuk masukannya. Oke, terima kasih ya.